Baik. Cek, cek, cek. Tes. Baik, shalom saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah tiba di minggu Advent yang keempat, minggu Advent yang terakhir, ya. Dan dalam satu minggu yang akan datang, minggu depan kita sudah masuk di minggu terakhir ibadah di tahun ini. Ya, kita sungguh bersyukur bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwasanya tangan Tuhan yang perkasa itu senantiasa ada dan menyertai kita. Sepanjang tahun ya sudah kita boleh lewati tanpa terasa kita tahun ini, tahun full kita melewatinya sebagai tahun pandemi. Tapi sampai menjelang akhir tahun ini, saya percaya kita semua boleh terus melihat pekerjaan tangan Tuhan itu yang selalu hadir dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kita perlu untuk senantiasa terus mengarahkan hati dan iman kita kepada Tuhan. Allah yang memanggil kita, Allah yang memelihara kita. Dan biarlah doa kita bersama, ibadah kita hari ini pun boleh menjadi ibadah yang memperkenan hati Tuhan. Saya undang saudara untuk berdiri bersama-sama. Mari, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, kita menenangkan hati kita sejenak sebelum kita sama-sama masuk dalam ibadah di hari ini. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kami adalah datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang dengan segala kasih setia memelihara seluruh ciptaan tangannya. Turun kiranya atas saudara sekalian hari ini anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Shalom saudara, sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini lebih jauh lagi, saya ingin mengajak kita untuk sejenak meninggalkan beban pikiran kita. Memfokuskan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan, yang saya yakin dan percaya hadir pada ibadah ini, dimanapun saudara mungkin berada. Mari kita mengangkat pujian ini sebagai respon terhadap panggilan Tuhan kepada aku dan engkau untuk kembali datang ke hadirat-Nya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan kau.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bersama-sama hari Minggu ini berkumpul Tuhan. Di Minggu Advent yang keempat ini Tuhan. Tak terasa Tuhan, sudah seminggu lagi kami akan menyambut kedatangan-Mu dalam dunia ini Tuhan. Di hari Natal kami mengingat Tuhan bahwa karena belas kasihan-Mu saja Tuhan, Kau turun ke dunia Tuhan. Karena Kau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Kami dapat menyadari Tuhan bahwa kami berdosa dan kami gak mampu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengingat Tuhan dan kami memulai ibadah ini Tuhan. Untuk meninggikan satu nama Yesus saja Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan ibadah ini. Amin. Mari kita mengangkat suara kita, memuji dan menyerukan nama Yesus. Dia yang kuat dan penuh kuasa telah datang untuk melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suara, puji dan seru Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suara, puji dan seru Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Bersyukur dengan penuh
pujian, bersuka di hadirat-Nya. Sebab Tuhan baik dan anugerah-Nya kekal untuk selamanya. Gerbang-Nya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Gerbang-Nya bersyukur dengan penuh pujian, puji Tuhan, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Jemaat dipersilakan. Mohon maaf jemaat, dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, badai kehidupan selalu ada. Kesulitan mungkin datang silih berganti. Tetapi pertolongan Tuhan
tidak pernah terlambat. Pertanyaannya adalah, maukah saudara dan saya menyerahkan seluruh hidup kita seutuhnya ke dalam tangan-Nya? Mari kita siapkan hati kita, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau di dalam ibadah kami, di dalam seluruh diri kami, bahkan mungkin ada di antara kami yang berada di dalam badai kehidupan. Tapi kami ingin dan rindu menjumpai Engkau dan Engkau menjumpai kami di tengah badai itu. Ya Tuhan, segarkanlah jiwa kami, hati kami, pikiran kami. Tuhan tebus, Tuhan perbaharui kami dari hari ke hari. Khususnya melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh semakin diubahkan serupa seperti Kristus. Dan kiranya Roh Kudus boleh memakai ibadah kami untuk membentuk kami seperti yang Tuhan inginkan.
Pakailah hamba-Mu ini di tengah keterbatasannya menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kuasa dan urapan daripada Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah umat-Mu ini boleh sungguh-sungguh membuat kami hidup bagi kemuliaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat pagi ya. Saudara-saudara, berdasarkan kalender gerejawi, tidak terasa kita sudah sampai, kita sudah tiba di dalam perjalanan kita, di dalam ibadah, di minggu keempat dari perayaan Advent. Itu artinya, seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya, bahwa sebentar lagi saudara dan saya akan merayakan ibadah Natal. Hari di mana Sang Raja Damai itu boleh lahir dan hadir di tengah kehidupan saudara dan saya. Di tengah sejarah umat manusia yang berjalan itu, Sang Anak Allah menjumpai mereka, menjumpai kita, menjumpai siapapun di antara kita. Bahkan di tengah badai hidup ini. Saudara, di minggu Advent yang keempat ini, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan sebuah tema, yaitu tentang kedamaian yang saya berikan judul The Strange Peace. Yang kalau diterjemahkan dapat berarti kedamaian yang mengejutkan atau kedamaian yang dalam tanda kutip aneh. Saudara, untuk itu mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang akan mendasarkan perenungan kita pada pagi hari ini. Terambil di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya ke-20. Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan mengajak kita untuk membaca. Dimulai dari ayatnya yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, dan juga melakukan firman Tuhan. Saudara, izinkanlah saya bertanya terlebih dahulu di awal dari renungan firman kita ini. Yaitu, pernahkah saudara mengalami kejadian yang tidak pernah saudara duga sebelumnya?
Saudara, izinkan saya mungkin boleh menebak sedikit jalan cerita di antara kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang pernah ya, tidak pernah berpikir sebelumnya, tiba-tiba gitu. Jam 2 subuh dapat WhatsApp dari mantan misalnya ya, ngajak balikan. Saudara mungkin terkaget-kaget baca WA seperti itu. Atau mungkin buat Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika pulang mengantarkan anaknya dari sekolah gitu. Kemudian anaknya ngomong, "Pa, Ma, hari ini aku dikeluarkan dari sekolah." Wah saudara, itu sebuah pengalaman yang saya rasa tidak akan saudara bayangkan sebelumnya. Saudara, jikalau saudara pernah mungkin mengalami kejadian-kejadian yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Coba saudara bandingkan dengan kisah yang akan saya ceritakan berikut. Sebuah kisah yang datang dari negeri India. Kisah yang tidak terduga itu dialami oleh seorang petani yang bernama Anandilal Kuswaha. Kisah itu terjadi tahun lalu 2020 di sebuah desa yang bernama Pana di India. Sebuah desa yang kecil yang konteks perekonomiannya kurang baik. Saudara, pada suatu hari di bulan Juni tahun 2020, Kuswaha, petani yang sehari-harinya itu bekerja mencangkul dan membajak sawah itu, tiba-tiba saja menemukan sebuah bongkahan batu yang asing di dalam tanah yang ia gali sendiri. Saudara, sekilas batu itu memang tampaknya bukan batu yang biasa. Ia berbeda dari batu-batu pada umumnya. Kuswaha pun kemudian mengambil batu itu dan kemudian melaporkan hasil temuannya itu kepada pihak keamanan. Dan saudara, setelah diteliti, setelah dilihat-lihat, diobservasi, saudara, betapa mengejutkannya bahwa batu yang asing itu ternyata adalah sebuah berlian dengan berat 10,69 karat atau kurang lebih setara dengan 2 kilogram. Saudara, berlian itu akhirnya dilelang dan laku terjual dengan harga yang fantastis, saudara, yaitu 5 juta rupiah atau yang kurang lebih setara dengan 950 juta rupiah. Saudara, hasil lelangan itu kemudian diberikan kepada sang penemu dari berlian itu, yaitu Kuswaha. Petani yang sehari-harinya membajak sawah itu tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa ia bisa berubah nasibnya dalam waktu yang seketika. Saudara, sungguh kejadian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saudara, bayangkan bagaimana perasaan Kuswaha pada waktu itu. Saudara, mungkin awalnya dia menganggap batu itu biasa saja. Tapi ketika ia mendengar hasil observasi itu, bahwa batu itu adalah berlian, pasti sangat mengagetkan dia, bukan? Sungguh hari yang tidak pernah ia bayangkan. Saudara, bagaimana mungkin sawah yang tempat di mana ia sehari-hari bekerja itu tiba-tiba berubah menjadi sarang tempat berlian seberat 2 kilogram. Sungguh aneh tapi nyata, saudara. Ini baru yang dikatakan sungguh aneh tapi nyata. Bukan kisah kasih di sekolah tapi aneh dan nyata gitu ya, saudara ya. Saudara, tapi ini yang lebih aneh. Tempat bekerja sehari-hari tiba-tiba berubah menyimpan sebuah berlian. Saudara, apa sih yang membuat sebuah kisah itu dikatakan kisah yang mengejutkan? Bukankah sebuah kisah ya dikatakan kisah yang mengejutkan karena kisah itu tidak pernah ada di dalam pikiran kita sebelumnya. Atau saudara, kisah itu mungkin tidak pernah kita alami dan juga tidak pernah kita bayangkan dengan imajinasi kita. Saudara, itulah kisah yang sungguh-sungguh mengejutkan. Dan kisah seperti itu jugalah yang terjadi dan dialami oleh para gembala domba di dalam teks yang kita baca tadi. Saudara, bagaimana mungkin pesan Natal yang penting mengenai kelahiran juru selamat itu justru disampaikan kepada para gembala domba. Saudara, yang notabene-nya mereka hanyalah rakyat jelata. Saudara, mereka bukan kelompok yang penting pada masa itu. Tetapi justru anehnya, saudara, kepada mereka lah pesan Natal itu disampaikan pertama kali.
Saudara, itulah anugerah Allah. Dia bebas dan memiliki hak yang prerogatif untuk memilih siapa saja yang mendapatkan belas kasih-Nya. Dan para gembala domba itu seperti mendapatkan sebuah bongkahan berlian yang tidak ternilai harganya. Di tengah kehidupan mereka yang mungkin biasa-biasa saja. Di tengah kehidupan mereka yang sering kali dipinggirkan oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi justru kepada mereka lah Allah menyatakan diri. Kepada mereka lah Allah mengatakan damai itu berkenan hadir di muka bumi. Saudara, mereka bersuka cita. Bukan karena Allah telah memberikan kepada mereka pekerjaan yang baru supaya mereka tidak perlu bekerja dengan lelah lagi di sawah. Tetapi karena Allah telah berbelas kasih kepada mereka, orang-orang yang biasa itu, dengan memberitakan sekaligus mengundang mereka untuk boleh datang dan menjumpai Kristus. Saudara, itulah damai dari Allah yang menakjubkan. Saudara, mari saya mengajak kita untuk memperhatikan kisah tentang para gembala domba ini di dalam Alkitab. Kalau saudara memperhatikan, maka kisah itu terjadi di dalam konteks orang Israel yang baru saja pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Saudara, sebagaimana hal itu dicatat di dalam bagian yang sebelumnya, yaitu di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-1 sampai ke-7. Di mana orang-orang Israel itu pulang kampung, saudara, mudik. Kenapa mereka itu pulang kampung? Karena Kaisar Agustus, yaitu kaisar yang memerintah kerajaan Romawi sejak tahun 27 sebelum Masehi sampai tahun 14 Masehi, yang memerintahkan semua orang tanpa terkecuali yang berada di bawah kendali daripada pemerintahan Romawi, termasuk bangsa Israel pada waktu itu, harus melakukan sensus penduduk. Saudara, di dalam konteks seperti itulah biasanya orang-orang Israel itu kemudian pulang kampung dan reuni bersama dengan keluarga mereka. Mereka kumpul keluarga, ada makan-makan terjadi di sana. Saudara, saya bayangkan tuh mungkin kalau seperti kisah kita hari-hari ini kayak di Natal gitu kali ya. Makan, minum, keluar bareng. Siapa tahu kan di dalam sana ada pohon Natal atau pohon apapun itulah yang dihias. Misalnya saudara. Saudara, di dalam konteks seperti itulah orang-orang Israel itu berkumpul, ada kehangatan terjadi di sana. Saudara, tapi kita melihat di dalam bagian sebelum dari kisah para gembala ini, ketika Yusuf dan Maria menghampiri rumah penginapan, kamar dari rumah penginapan itu dikatakan full, udah habis semuanya. Saudara, hal ini tidak heran. Sebab orang-orang pada pulang kampung pada waktu itu. Namun ada satu kelompok masyarakat yang tidak menikmati reuni pada hari itu. Saudara tahu kelompok masyarakat itu siapa? Yaitu para gembala domba. Bahkan mereka masih sibuk bekerja sampai larut malam kalau kita memperhatikan di dalam ceritanya. Mereka bekerja siang sampai malam, mereka perlu menjaga kawanan domba mereka supaya tidak diterkam oleh serigala-serigala yang jahat. Saudara, dan kisah tentang para gembala domba ini hanya dicatat di dalam Injil Lukas. Saudara tidak akan menemukan kisah yang serupa di dalam Injil-Injil yang lain. Misalnya Matius, Markus, dan Yohanes. Sebab Injil Lukas memiliki kepedulian yang begitu besar kepada kelompok-kelompok yang marginal. Kelompok-kelompok masyarakat yang pada waktu itu di Israel dipinggirkan dari tataran yang umum. Saudara, orang-orang yang marginal pada waktu itu misalnya seperti para gembala, orang-orang yang terkena sakit kusta, itu biasanya dipinggirkan oleh kelompok masyarakat. Kemudian anak-anak kecil, perempuan-perempuan. Saudara, ini konteksnya terjadi pada waktu itu. Dan berbeda dengan Matius ya, yang menekankan Yesus itu sebagai raja atau Mesias dari orang Yahudi, yang kemudian membuat Matius lebih tertarik memasukkan kisah mengenai orang-orang Majus, ya, yang notabene-nya mereka datang dari kelompok yang cukup berada secara ekonomi. Saudara bisa melihat dari pemberian yang dibawa oleh orang-orang Majus itu, emas, kemenyan, dan mur, dan tentu saja itu bukan barang-barang yang murah. Saudara, tetapi
orang-orang Majus itu kemudian diceritakan sebagai kelompok pertama yang menjumpai dan menyembah Yesus. Saudara, Lukas justru lebih memilih kisah yang lebih inferior. Kisah mengenai para gembala domba sebagai kelompok pertama yang menjumpai Yesus. Bahkan para gembala domba itu diundang langsung oleh malaikat Allah untuk datang kepada Yesus. Saudara, hal ini berbeda dengan orang-orang Majus yang mereka hanya dituntun dengan menggunakan bintang. Saudara, kisah tentang para gembala domba ini adalah salah satu kisah yang aneh sekaligus mengejutkan. Sebab bagaimana mungkin, seperti yang tadi saya katakan, pesan yang sangat penting yang telah dijanjikan sebelumnya sejak perjanjian lama mengenai lahirnya juru selamat dan raja damai itu justru disampaikan kepada para gembala domba yang notabene-nya mereka hanyalah orang-orang biasa. Saudara, mereka tidak datang dari kelompok masyarakat yang terpandang pada waktu itu. Misalnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan saudara, ada catatan penafsir yang mengatakan bahwa para gembala domba itu seringkali diasosiasikan sebagai orang-orang berdosa di Israel. Karena kelakuan mereka, saudara, itu alih-alih mereka itu sering beribadah, memberikan persembahan, berpuasa seperti orang Yahudi lainnya. Mereka lebih suka untuk bekerja. Prinsipnya tuh cuan dulu gitu, untung yang diutamakan. Saudara, mereka bekerja dari hari ke hari demi mendapatkan upah. Sebab mereka memang berada pada level kelas buruh pada waktu itu. Orang-orang yang tidak secara ekonomi tidak kaya pada waktu itu. Tetapi saudara, anehnya justru kepada mereka lah Allah memberitakan pesan damai itu. Kepada para gembala domba itulah Allah mengundang mereka untuk menjumpai anaknya yang lahir di kota Daud. Saudara, apa isi pesan damai dan undangan yang disampaikan kepada para gembala domba itu? Mari saya mengajak kita untuk melihatnya di dalam Lukas pasalnya kedua, ayatnya yang 10 sampai ayatnya ke-14. Di sana dikatakan oleh Lukas bahwa jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bagian yang pertama ini? Saudara, yang bisa kita pelajari adalah kedamaian itu tidak pernah bergantung pada status sosial kita, tetapi bergantung pada Allah yang beranugerah. It depends on God's grace. Saudara, itu bukan masalah tentang siapa kita, dari siapa keluarga kita, saya lahir di dalam situasi seperti apa, tetapi ini berbicara mengenai anugerah Allah. Saudara, beberapa bulan yang lalu, ya, saya yakin mungkin saudara juga sudah membaca beritanya. Artis Nia Ramadhani bersama dengan suaminya, Ardi Bakri, itu ditangkap oleh polisi karena penyalahgunaan narkoba. Setelah ditangkap dan kemudian diinterogasi oleh pihak keamanan, saudara ditanya gitu ya, apa sih motifnya kok kamu pakai narkoba gitu ya? Alasannya apa sih gitu ya? Saudara, betapa mengejutkannya, sepasang suami istri itu kemudian mengatakan bahwa mereka menggunakan narkoba karena mengalami tekanan hidup yang berat. Stres adalah pemicu utama mengapa mereka menggunakan narkoba. Saudara, padahal kita tahu sendiri ini hal yang ironi, bukan? Sepasang suami istri ini bukan berasal dari keluarga yang bagaimana gitu ya. Tapi mereka datang dari keluarga yang cukup terpandang, cukup makmur secara ekonomi. Keduanya justru datang dari keluarga yang berada. Mendengar peristiwa ini seharusnya menyadarkan saudara dan saya bahwa mengalami kedamaian itu berbeda dengan mengalami kekayaan. Hidup di dalam kedamaian itu seringkali tidak sejalan
dengan hidup di dalam kenyamanan. Saudara, mungkin hari-hari ini kita mengalami hal yang serupa, bukan? Mungkin ketika situasi sudah membaik, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kok rasanya hati ini nggak merasakan damai ya. Saudara, itulah mengapa saya mengatakan bahwa kedamaian itu seringkali tidak sejalan dengan hidup di dalam kenyamanan. Sebab kedamaian itu berasal dari Tuhan, saudara. Tuhanlah yang memberikan rasa damai itu di dalam diri kita. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang mungkin pernah berpikir gini ya. Kalau kunci ya, jantung dari kedamaian itu adalah misalnya kesuksesan. Maka tampaknya kita perlu untuk memikirkannya kembali. Ada banyak orang percaya ya saudara, kalau usaha mereka itu lancar, kalau kesehatan dan keluarga mereka itu baik-baik saja, itu artinya Tuhan menghadirkan shalom itu di dalam hidup mereka. Saudara, kepercayaan itu memang gak benar-benar salah sih. Tetapi karena tidak utuh jadinya ya salah gitu. Sebab kekayaan dan kenyamanan itu tidak selalu, saudara, garis bawahi kata ini, tidak selalu identik dengan kedamaian yang Tuhan berikan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan saudara dan saya hidup dalam situasi yang tidak baik, supaya mata hati kita yang selama ini sudah dibutakan oleh dosa itu boleh melihat dengan nyata kebaikan Allah. Saudara, sama seperti para gembala domba itu, mereka tidak sedang berada di dalam situasi yang cukup nyaman pada waktu itu. Mereka bukan kelompok yang terpandang, tetapi mereka bisa bersuka cita. Bukan karena apa yang mereka miliki, saudara, tetapi karena apa yang diberi oleh Tuhan kepada mereka. Saudara, lagi pula orang-orang yang percaya misalnya ya, kekayaan dan kenyamanan itu identik dengan kedamaian. Maka orang-orang seperti itu akan sulit sekali untuk merasakan kedamaian itu ketika hidup mereka berada di dalam situasi yang tidak oke. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Saudara, di tengah ancaman dari varian COVID-19 yang baru dan prospek bisnis di masa depan yang belum begitu jelas. Izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah saudara masih merasakan damai sejahtera itu dari Tuhan? Saudara, sesungguhnya shalom itu bukanlah sesuatu yang bisa kita preserve sebelumnya. Saudara, shalom itu bukan berasal dari kekuatan diri kita sendiri. Kedamaian tidak bergantung pada status sosial kita. Karena siapapun saudara dan saya, kita bisa mengalami stres dan tekanan hidup yang berat. Saudara dan saya hanyalah manusia biasa, human being. Jadilah human, being human. Saudara, kita hanyalah manusia biasa yang sering kali jatuh bahkan di dalam dosa. Ada rasa sukacita itu ditarik rasanya dari hidup kita. Saudara, ada catatan yang saya temukan bahwa bunuh diri bahkan sering kali dilakukan justru oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang cukup tinggi dan kondisi ekonomi yang cukup baik. Ironi lagi, bukan? Saudara, kedamaian bukan sesuatu yang bisa kita hasilkan seperti dengan rumus matematika. Kalau saya punya A ditambah B, maka saya akan merasakan C gitu ya. Belum tentu, saudara. Dan celakanya pikiran saudara dan saya seringkali terlalu matematis. Sampai-sampai kita lupa bahwa hidup ini lebih dari sekedar angka. Begitu juga dengan kedamaian, saudara. Kedamaian lebih daripada kata-kata atau emosi sesaat. Sebab kedamaian yang sejati itu seperti yang saya katakan, berasal dari Tuhan. Saudara, kedamaian yang sejati itu bukan berbicara terutama dan utama mengenai Tuhan yang menyediakan apa yang kita inginkan di dalam hidup kita ini. Tetapi terutama dan yang utama, saudara, kedamaian yang sejati itu berbicara mengenai Tuhan yang memberikan dirinya sendiri itu bagi saudara dan saya. Saudara, dan kedamaian seperti itulah yang diterima oleh para gembala domba di hari itu. Yaitu kedamaian bahwa setelah kurang lebih 400 tahun lamanya, Tuhan Israel itu berdiam diri di tengah umatnya. Tetapi pada hari yang ditentukan itulah
Kristus akhirnya lahir. Kristus hadir untuk membebaskan umatnya dari hukuman dan belenggu dosa. Saudara, mari saya mengajak kita untuk memperhatikan kembali berita yang disampaikan di dalam peristiwa perjumpaan antara malaikat dan para gembala domba itu. Sebab kali ini saudara, saya ingin kita melihat begini. Bukan hanya penerima pesannya saja yang terkesan aneh dan mengejutkan, tetapi isi atau pesan itu sendiri pun juga terkesan aneh. Saudara, inilah pesan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh para gembala domba. Di ayat 9 misalnya ya, Lukas mencatat, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, kalau memperhatikan keterangan waktu dan juga reaksi dari para gembala domba itu, maka terlihat jelas bahwa apa yang terjadi pada waktu itu tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh para gembala domba. Dan reaksi mereka yang terkaget itu adalah reaksi yang manusiawi, bukan? Serta mereka sangat ketakutan. Sebab mungkin ada juga di dalam benak mereka bahwa Tuhan kalau menjumpai jangan orang seperti saya Tuhan. Saya ini orangnya cuan first gitu ya. Yang penting tuh untung dulu. Gitu. Tuhan jumpailah orang-orang di luar sana. Kalau bisa ya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tapi bukan cerita seperti itulah yang kita temukan di dalam Lukas pasal 2 ini. Dan saudara, kalau kita membaca catatan Lukas yang selanjutnya, maka malaikat itu kemudian mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Artinya begini saudara, para gembala domba itu sedang diyakinkan bahwa mereka tidak perlu untuk takut lagi. Karena Tuhan sudah beranugerah dengan memilih sekaligus mengundang mereka untuk mengalami kesukaan yang besar itu. Dan kesukaan besar itu tidak lain adalah kelahiran Yesus Kristus. Yesus lahir di kota yang sudah dijanjikan itu, yaitu di kota Bethlehem. Saudara tahu di dalam bahasa Ibraninya, Bethlehem itu terdiri dari 2 gabungan kata. Bet itu dari bayit yang artinya rumah dan lehem yang berarti roti. Yang kalau 2 kata itu digabungkan maka artinya rumah roti. Saudara, itulah Bethlehem. Jadi kesukaan yang besar yang seharusnya dirasakan oleh seluruh umat manusia menurut perspektif Tuhan, yaitu bahwa Kristus sang roti hidup itu telah lahir di rumah roti. Saudara, namun ada yang aneh lagi dengan tempat kelahiran Yesus. Coba saudara perhatikan di ayat yang ke-12 ya. Meskipun Yesus, sang roti hidup itu lahir, menggenapi nubuat perjanjian lama, lahir di kota Bethlehem, di rumah roti itu. Tetapi ada satu hal yang sangat terkesan aneh. Dan inilah tandanya bagimu, kata malaikat. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, kali ini seperti yang tadi saya katakan, bukan hanya para penerima pesan itu saja yang aneh, tetapi isi pesannya itu pun juga terkesan aneh. Saudara, para gembala domba itu mendengar bahwa bagaimana mungkin Yesus yang lahir itu, yang dijanjikan oleh Allah sebelumnya, ia bukan lahir di sebuah rumah penginapan yang mewah. Ia bukan lahir di sebuah istana atau kerajaan, saudara. Tetapi ia justru lahir di sebuah tempat yang familiar dengan pekerjaan para gembala domba itu sehari-hari. Saudara, itulah palungan. Tempat yang sehari-harinya mereka pakai untuk memberikan makan kepada domba-domba. Saudara, mereka tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa bagaimana mungkin juru selamat itu terbaring di dalam palungan. Suatu tempat yang mungkin bagi mereka sendiri hal yang kotor. Sungguh aneh tapi nyata. Tetapi itulah yang terjadi. Bagaimana Lukas menceritakan kisah mengenai lahirnya juru selamat yang tampaknya membalikkan pemikiran manusia pada umumnya.
Saudara, Yesus Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu tidak disambut oleh orang-orang yang terpandang pertama dan terutama. Tetapi justru kepada para gembala domba di padang itu. Saudara, mereka bukan berasal dari kelompok yang terpandang. Mereka justru berasal dari kelompok yang marginal. Bahkan sering kali dianggap tidak jauh beda dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Saudara, Yesus bahkan tidak lahir di tempat penginapan. Sebab ia ditolak sebelumnya oleh pemilik rumah penginapan yang sudah ramai itu. Saudara, tempat yang tersedia satu-satunya bagi Yesus pada saat itu adalah palungan yang kotor itu. Saudara-saudara, kelahiran Kristus adalah satu-satunya cara Allah mendamaikan dirinya dengan manusia. Apapun resiko yang Allah harus tanggung demi menyelamatkan saudara dan saya, ia tanggung itu semua. Bahkan di titik mungkin yang kita anggap paling rendah sekalipun, Kristus melakoni hal itu. Kristus tidak hanya lahir, tetapi ia juga mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Saudara, kalau tidak ada pengorbanan dan ketaatan Kristus kepada kehendak Bapa, maka tidak ada keselamatan bagi umat manusia yang berdosa ini. Saudara, ada sebuah kisah tentang sebuah kapal yang karam. Kapal ini dikabarkan orang bahwa ia karam karena kelebihan muatan. Jadi para penumpangnya ini ndablek ya saudara. Mereka tuh bawa barang-barangnya itu kelebihan semua. 2 kali lipat dari jatah yang diberikan kepada mereka. Saudara, kapal ini dikabarkan mulai tenggelam, perlahan-lahan, gak langsung gitu ya, kayak Titanic lah. Saudara, para awak kapal ini juga ternyata tidak peduli dengan barang bawaan penumpang. Jadi para penumpang membawa barang apapun terserah mereka. Gak dicek sebelumnya, yang penting ya naik aja lah gitu, berangkat. Saudara, kapal ini kemudian tambah lama mulai tenggelam. Lalu ada seorang pria yang berada di pinggir dari pantai itu yang melihat jauh ke depan. Wah, ada sebuah kapal yang tampaknya tenggelam. Setelah kemudian pria itu cepat-cepat berlari dan kemudian dia menggunakan speedboatnya dan berupaya untuk mengevakuasi gitu ya. Menyelamatkan penumpang yang berada di dalam kapal yang tengah tenggelam itu. Setelah pria ini sebenarnya tidak bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal tersebut. Bukan ia yang menaruh barang-barang yang berat sehingga kapal itu tenggelam. Dan kalaupun ada korban jiwa, saudara, pria ini tidak bisa dituntut hukuman mati atau hukuman penjara. Sebab ia tidak bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal itu. Bahkan mungkin ketika ia berusaha mengevakuasi ada terlebih dahulu korban-korban yang sudah tenggelam dan meninggal. Saudara, lagi pula kapal ini juga tenggelam karena kesalahan, kelalaian dari penumpang dan para awak di kapal itu. Justru karena kapal itu kelebihan muatanlah ia tenggelam. Maka sudah sepantasnya hal demikian itu kemudian membuat seluruh penumpang itu menjadi tenggelam dan mereka mati. Namun saudara, pria yang di samping yang berada di pantai itu kemudian tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia mau menolong para penumpang di kapal itu. Dengan belas kasihan ia datang menjumpai. Sekalipun ia sebenarnya tidak bertanggung jawab saudara. Dengan tenggelamnya kapal itu. Saudara, ilustrasi ini memang tidak sempurna. Tetapi setidaknya menggambarkan sedikit kisah tentang bagaimana Allah itu menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, sama seperti para awak dan penumpang kapal itu yang tenggelam karena kesalahan mereka sendiri. Kita pun juga jatuh di dalam dosa karena kesalahan diri kita sendiri, bukan? Saudara, sama seperti para awak dan penumpang dari kapal itu, kita semestinya tenggelam dan binasa di dalam dosa kita. Seharusnya kita melihat keadilan Allah, bukan anugerah Allah. Saudara, tapi karena anugerah Allah, ia berbelas kasih kepada kita. Maka ia memilih sebagian di antara kita untuk diselamatkan olehnya. Saudara, tidak peduli apa status ekonomi kita, tidak peduli siapa kita, bahkan saudara saya mau katakan
Tidak peduli dosa-dosa kita. Ia tetap memilih dan memanggil saudara untuk kembali kepadanya. Saudara, tidak peduli seberapa besar dosa-dosa kita. Tetapi Allah yang beranugerah itu mau menebus dan merengkuh saudara dan saya untuk kembali di dalam dekapan kasih-Nya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang sudah merasa lama sekali jauh dari Tuhan. Hari ini saya mau katakan saudara, sama seperti Ara mengundang para gembala domba itu, Allah juga mengundang saudara dan saya untuk kembali kepadanya. Allah datang ke tempat yang paling rendah dalam sejarah umat manusia. Apapun harganya saudara, Ia bayar demi mendapatkan engkau dan saya. Saudara, mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa hidupnya udah jauh, bahkan merasakan tidak layak untuk menghampiri Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa anugerah Allah itu cukup bagi saudara dan saya. Ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekudusan diri kita saudara, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Saudara, kalau saudara masih bisa merasakan hinanya hidup ini, kotornya dosa, saudara, itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Sebab Roh Allah itu menyadarkan saudara dan saya akan dosa-dosa kita. Saudara, menjadi orang Kristen bukan berarti menjadi orang yang bebas sepenuhnya dari dosa, dari perbuatan dosa tentunya. Tetapi saudara, menjadi orang Kristen artinya menjadi orang yang pertama sadar akan dosa-dosa kita. Dan kita mau menghampiri, meresponi panggilan Allah itu. Yang memanggil saudara dan saya. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Di tengah situasi apapun dalam hidup kita. Tuhan tidak melihat status ekonomi kita. Bahkan para gembala domba itu datang menghampiri Yesus dengan tidak membawa hadiah Natal di hari itu. Tapi toh Allah pun berkenan atas mereka. Saudara, datanglah dengan seluruh keberadaan kita. Kita hanyalah human being, so being human. Jadilah manusia di hadapan Tuhan. And let God be God. Saudara, sama seperti para gembala domba itu datang kepada Tuhan dengan membawa hanya mungkin diri mereka, saudara. Tidak dicatat sekalipun mereka membawa hadiah bagi Yesus. Beda dengan orang-orang Majus. Tapi toh kepada mereka Allah merengkuh dan memanggil mereka. Saudara, kiranya sukacita dari para gembala domba itu boleh kita rasakan. Karena Kristus telah lahir di kota Daud. Sang roti hidup itu telah datang di rumahnya. Bagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita hidup penuh dengan sukacita seperti para gembala domba itu. Bukan karena Tuhan telah memenuhi apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberikan dirinya itu bagi saudara dan saya. Saudara, itulah damai Natal yang sesungguhnya. Damai Natal yang menakjubkan itu. Allah menjadi manusia, mati, bangkit, dan hidup kembali bagi saudara dan saya. Memanggil kita pulang menjadi anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Sekali lagi ke Tuhan kami datang membawa dan menaikkan ucapan syukur untuk kasih sayang dan kemurahan-Mu yang begitu besar yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami. Sesungguhnya hidup kami tidak jauh dari para gembala yang dilukiskan dalam firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan segala kekotoran. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan segala cacat, celah, dosa, dan kejahatan. Tetapi kami sungguh bersyukur bahwa kepada kami yang hina dan kotor ini, Sang Juru Selamat hadir. Sang Juru Selamat lahir ke dalam dunia. Dan bahkan mati, membayar harga yang begitu mahal. Supaya kami yang hina dina ini beroleh kemuliaan, kan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami sungguh bersuka cita, kami bersyukur.
Tuhan, biarlah di tengah masa-masa Advent yang seperti ini, ketika kami kembali diajak untuk mengingat pesan firman Tuhan, mengingat akan peristiwa kelahiran Tuhan ke dalam dunia. Ini semua boleh kembali mengingatkan kepada kami. Sesungguhnya ya Tuhan, kami telah menerima sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu Sang Juru Selamat sendiri. Hidup kami kalau dinilai dari sisi kesuksesan, mungkin jauh dari orang lain yang banyak yang lebih sukses dari kami. Kalau bicara soal kekayaan, mungkin ada banyak orang lain yang hidupnya jauh lebih kaya dari kami. Bicara soal kenyamanan, mungkin ada orang lain yang jauh lebih nyaman hidupnya dari kami. Waktu bicara soal keharmonisan keluarga, mungkin ada banyak keluarga-keluarga lain yang kami pandang jauh lebih harmonis, jauh lebih berbahagia, bahkan mungkin jauh lebih sempurna dari keluarga kami. Ketika kami memandang kepada anak-anak kami, mungkin sebagian dari kami berpikir, kenapa kami memiliki anak yang seperti ini? Ada anak-anak lain yang jauh lebih baik, yang jauh lebih luar biasa dan membanggakan. Ketika sebagian dari kami berpikir tentang orang tua kami, mungkin kami berpikir, kenapa orang tua kami tidak bisa seperti orang tua lain yang jauh lebih baik, yang jauh lebih sempurna dan hebat dalam segala hal. Ada banyak hal yang lain ya Tuhan, yang bisa saja membawa kami pada satu kesimpulan yang salah. Betapa tidak berbahagianya, betapa tidak beruntungnya hidup kami yang seperti ini. Tapi hari ini sekali lagi ya Tuhan, dalam rangkaian Minggu Advent ini, kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami termasuk orang-orang paling berbahagia di dunia ini. Kami adalah orang-orang yang termasuk paling beruntung di dunia ini. Walaupun sekali lagi hidup kami jauh dari sempurna dalam hal-hal yang lain, tapi ada juru selamat yang hadir, ada juru selamat yang lahir, ada juru selamat yang datang ke dalam dunia untuk menebus kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang tahun ini mungkin hati kami dipenuhi dengan berbagai macam kegelisahan, kerisauan. Mungkin dipenuhi dengan berbagai macam perasaan-perasaan yang tidak menentu, campur aduk. Mungkin kami penuh dengan gerutuan, kami penuh dengan keluh kesah. Kenapa hidup di dunia ini begitu berat? Sebagian dari kami mungkin memandang tahun depan juga penuh dengan segala kekhawatiran. Tapi sekali lagi hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak perlu lagi merasakan semua itu. Karena sesungguhnya ketika kami memandang kepada salib Kristus, ketika kami memandang kepada palungan di Bethlehem itu, kami memandang hadiah terbesar dari Tuhan, hadiah terbesar dari surga yang sudah disediakan bagi kami. Apapun yang sudah kami lewati sepanjang tahun ini, apapun yang akan kami hadapi di tahun mendatang ataupun bahkan tahun-tahun sesudahnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang paling berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini yang terus bekerja dalam hati kami, membawa damai sejahtera itu, membawa shalom itu bagi setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Kami membawa hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa segala pergumulan kami, karena kami tahu kami tidak pernah sendirian. Sang Juru Selamat ada bersama-sama dengan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah segala pujian, penyembahan kami berkenan bagi Tuhan. Kami membawa persembahan kami, bukan hanya persembahan secara materi, tapi lebih dari itu persembahan hati dan hidup kami. Kami bawa kepada Tuhan. Biar semua itu boleh Tuhan pakai menjadi korban bakaran yang harum bagi kemuliaan Tuhan, dan boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Kami membawa doa-doa kami memasuki masa-masa terakhir, hari-hari terakhir tahun ini menjelang tahun yang baru. Kami mohon Tuhan terus berkenan memimpin kami. Kami membawa kegelisahan dan kecemasan kami, secara khusus untuk situasi di mana virus varian yang baru ini sudah masuk ke Indonesia. Tapi kami mau memandang tetap kepada Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari segala halangan, lebih dari segala rintangan, lebih dari segala ancaman yang mungkin terjadi. Kami memandang kepada Tuhan
Seraya terus memohon kiranya Tuhan menolong khususnya di negeri ini, di kota kami, kepada para pejabat, para aparat yang berwenang. Beri mereka hikmat bijaksana bagaimana bisa mengelola situasi dengan sebaik-baiknya, supaya masuk tahun baru dengan ancaman yang seperti apapun kami bisa lewati bersama. Berdoa bagi segenap warga bangsa ini, dan secara khusus kami yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Beri kepada kami semua rasa tanggung jawab untuk bersama-sama berpartisipasi aktif menjaga situasi, tidak hidup dengan sembrono, hidup dengan tetap disiplin, supaya lewat partisipasi kami juga bisa membantu pemerintahan kami mengelola, mengendalikan keadaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu dari kekal sampai kekal, karena Engkaulah Kristus Sang Juru Selamat, dan Engkaulah Bapa kami yang mengasihi kami. Di dalam namamu itulah kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama saudara-saudaraku, mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya kasih sayang sempurna dari Allah Bapa Surgawi yang telah mengutus Yesus Kristus Putra Tunggalnya menjadi Juru Selamat, Raja Shalom yang hadir di tengah dunia, membawa keselamatan bagi setiap manusia berdosa. Kiranya penghiburan, damai sejahtera, kasih karunia, persekutuan Allah Roh Kudus ketiganya yang esa akan memimpin dan memberkati hidupmu saudaraku, memenuhi hidupmu dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi, membawa hidupmu menjadi pengikut-pengikut Kristus yang menjadi kesaksian bagi namanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil doa teduh. Baik, saudara-saudara, sebelum kita berpisah ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan dan semuanya terkait dengan rangkaian Natal yang akan kita rayakan bersama di minggu yang akan datang ini ya. Yang pertama, persekutuan doa Rabu nanti tetap ada seperti biasa jam 7 malam lewat platform Zoom ya. Silakan saudara boleh bergabung bersama-sama. Lebih-lebih ini adalah 2 persekutuan doa terakhir ya menjelang penutupan tahun. Kita berdoa bersama-sama untuk segala pergumulan kita sekaligus juga membawa tahun yang akan datang kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah Natal itu akan diselenggarakan secara online ya, tanggal 25 Desember hari Sabtu jam 5 sore. Jadi saudara-saudara bisa tetap mengikuti dari rumah masing-masing lewat platform YouTube. Tapi jamnya yang sama ya, tidak dimulai dari pagi hari seperti biasanya. Kita
diajak untuk beribadah bersama-sama dari tempat masing-masing mulai pukul 5 sore hari Sabtu. Lalu kemudian hari Minggunya ibadah akan diselenggarakan secara hybrid, on-site di tempat ini jam 10 pagi. Dan kemudian kalau yang tidak bisa hadir bisa kemudian mengikuti dari YouTube, via platform YouTube dari rumah masing-masing. Nah, berkaitan dengan ibadah Natal tanggal 26 Desember ya, ini adalah ibadah hari Minggu terakhir kita di tahun ini ya, saudara ya. Jadi sekali lagi sepanjang tahun ini ya penuh dengan berbagai macam dinamika dan kita harus bersyukur kita bisa sampai di minggu hari ibadah minggu terakhir di tahun ini. Semua adalah kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Nah, mengingat ya kondisi bukan cuma di dunia tapi juga di Indonesia ya. Saya tetap mendorong kepada saudara yang masih punya kesempatan ya. Mari ya untuk bersama-sama luangkan waktu, siapkan hati, hadir dalam ibadah ya. Mau secara onsite ataupun secara online. Ingat banyak saudara-saudara kita di tempat-tempat lain ya, khususnya ya di benua-benua yang Omikronnya lagi gila-gilaan ya, mau Eropa, mau Asia, di Korea, Singapura, Malaysia, mereka pengen datang beribadah, mereka tidak bisa hadir ibadah. Ya, saya akan sedih ya kalau mendengar banyak anak-anak Tuhan yang khususnya di Indonesia ini punya kesempatan, masih punya kesempatan beribadah, tapi lebih memilih traveling atau yang lain-lain. Ya, mereka yang di luar sana itu pengen ke gereja, bahkan tidak bisa ke gereja. Ya, karena Omikronnya lagi gila luar biasa. Di Indonesia kita tidak tahu tahun depan, tapi paling tidak minggu depan saya percaya situasi masih memungkinkan buat kita untuk hadir dalam ibadah. Ya, jadi saya mendorong saudara, ini ibadah Natal ya, untuk kemudian bersama-sama beribadah, siapkan hati yang terbaik ya, untuk kemudian menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nah, tadi di awal saudara masuk, mungkin saudara sudah menerima potongan kertas kecil ya. Kalau yang belum terima nanti bisa minta di belakang. Itu adalah saudara-saudara diberi kesempatan untuk menuliskan mungkin karena lihat tempatnya satu pokok doa kali ya. Satu pokok doa karena nanti di ibadah Natal tanggal 26 itu ada satu sesi, satu bagian dari ibadah itu yang kita pakai untuk berdoa bersama ya. Sekali lagi ini kesempatan istimewa, kita tidak tahu tahun depan masih ada kesempatan atau tidak ya. Jadi tahun ini di 26 Desember nanti salah satu bagiannya adalah kita pakai untuk membawa doa-doa kepada Tuhan dalam ibadah itu. Jadi silakan saudara-saudara untuk kemudian tuliskan di kertas kecil itu, lalu kemudian apa yang saudara rindu untuk didoakan bersama nanti di dalam ibadah minggu depan. Nanti kemudian waktu perjalanan keluar dari ruangan ini saudara bisa kembalikan ke asyir atau di meja penyambutan di sana, nanti kemudian akan dikumpulkan untuk dibawa dalam doa. Begitu ya saudaraku. Jadi itu yang saya sampaikan berkenaan dengan rangkaian ibadah kita, baik persekutuan doa hari Rabu, ibadah Natal secara online, perayaan Natal di tanggal 25 hari Sabtu, dan kemudian ibadah Natal di minggu terakhir tanggal 26 Desember yang akan datang. Semoga semua itu boleh membawa kita untuk makin siap masuk tahun yang baru dengan segala tantangan yang ada, tapi tetap dengan iman yang teguh berpusat kepada Tuhan yang hadir di dalam hidup kita. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyertai kita semua.